Bulan Muharram adanya bulan hijrah. Hei para pemuda, bosanlah bermaksiat kepada Allah. Tiap hari maksiat, tiap hari maksiat. Bib, saya nggak pernah maksiat. Iya, jari lo maksiat. Chat-chat perempuan nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatul afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada jajaran panitia penyelenggara tasyakkur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga bertepatan dengan menyambut daripada datangnya bulan Muharram. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, segala jerih payahnya diganjar pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga kepada para donatur, penggagas, pemberi ataupun yang memberikan tenaganya, baik materi maupun moralnya, ya insyaallah mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlimpah, diluaskan rezekinya yang berkah serta banyak dan juga halal. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung,
yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, yang tidak lain dan tidak bukan, yang tertulis namanya di arsy Allah, yang malam ini hadir di dalam tempat yang mulia ini, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan yang hingga Allah titipkan sampai saat ini, wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah tambah lagi kenikmatan dengan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di dalam syurga Firdausul A'la bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak angkat tangan doa, boleh? Habis doa kita pulang ya. Silakan doa. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, diberikan kesehatan, amin. Yang kurang rezekinya ditambah rezekinya, yang kurang jodohnya kurang jodoh apa belum dapat jodoh, yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya, yang punya utang dilunasin utangnya. Utang sama jodoh klasmen sementara, kalau udah amin urusannya kenceng luar biasa. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sama-sama kita telah dengar ilmu yang sangat banyak diberikan para alim ulama kita, yang insyaallah mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat buat kita sampai yaumil qiyamah. Kita selalu dijadikan sebagai hamba yang bisa membawa diri kita untuk selalu menjalani ilmu-ilmu yang diturunkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita mau bahas pertama, Agustusnya apa Muharram? Muharram apa Agustus? Kalau dua-duanya amplopnya 2. Kita bahas Muharram dulu ya. Boleh ya? Karena tidak ada yang lebih baik daripada bulan yang ditentukan oleh Allah. Betul? Betul? Insya Allah. Bulan Muharram, ada apa di bulan Muharram? Bulan Muharram banyak peristiwa yang telah diberikan oleh Allah sebagai iktibar, sebagai contoh. Setiap manusia yang diberikan kewajiban oleh Allah wajib menerima ujian. Tahu ujian? Oi, cicing wae. Ujian, tahu ujian? Setiap orang ujian ada sekolahnya enggak? Ada mata pelajarannya enggak? Ada terima rapotnya enggak? Kalau kira-kira orang enggak sekolah, kira-kira nih ada ujiannya enggak? Nah, kan sadar kan? Ada ujian, ada azab. Ujian buat orang yang punya kelas. Orang yang menerima azab, mereka yang enggak ada kelas. Maksudnya apa, Bib? Contoh, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau seorang nabi. Keimanannya seorang nabi setiap hari itu makin naik, makin naik, makin naik. Keimanannya malaikat standar, udah segitu aja, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Lain nabi makin naik, makin naik. Kalau manusia seperti kita, al-imanu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Keimanan naik kalau lagi ditimpa musibah, betul nggak? Betul nggak? Iman lagi turun, loba duit. Betul. Itu namanya manusia model kayak kita nih, termasuk yang ngomong. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam mendapatkan satu ujian dari Allah. Hidup di dalam perut ikan paus berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Kita tinggal di goa 40 tahun, keluar jadi apa? Orang hutan.
40 tahun ada di dalam perut ikan paus, dibakar dari perut, nggak mau keluar juga. Dan Allah berikan momen di bulan Muharram, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah dengan berkah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan aku dari tempat ini. Malaikat Jibril turun, wahai Nabi Yunus, kenal nama Muhammad dari mana? Kan hidupnya nggak sejaman, kok bisa tahu? Tidak mungkin nama Allah akan berdampingan nama seorang manusia yang bukan dimuliakan oleh Allah. Dan aku yakin Muhammad yang namanya berdampingan dengan nama Allah, dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Kontan doanya Nabi Yunus, di doa-doanya dikabulkan oleh Allah, dimuntahkan dari mulut ikan paus berkah nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa kapan? Bulan Muharram. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam saat dipanggang di api yang sangat berkobar oleh Raja Namrud di bulan Muharram, diselamatkan oleh Allah. Berkah doanya, ya Allah, berkah kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkan aku dari siksaan api yang dikobarkan oleh Raja Namrud. Berubah AC jadi AC itu api. Kalau kita sekarang saya mau tanya, ada nggak cita-cita yang mau masuk neraka? Woi, banyak artis, mau nggak lu? Rame lu, mau cobain nggak? Ada satu kisah, satu orang hidup di dunia dari mulai kecil sengsara. Yang kedua, dari mulai kecil bahagia. Yang sengsara dia beribadah kepada Allah, yang bahagia lalai kepada Allah. Satu waktu setelah dia meninggal dunia, masuk Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, dua orang ini, yang satu dimasukkan ke dalam neraka, yang satu dimasukkan ke dalam surga. Itu sudah takdir Allah, betul ya? Yang lalai masuk neraka, yang ibadah masuk surga. Yang hidupnya melarat dari kecil sampai matinya melarat, jarinya dimasukin ke dalam surga, ujung jarinya telunjuk dimasukin ke dalam surga. Ditanya sama Allah, wahai hambaku, pernahkah engkau sengsara di dunia? Wallahi tidak pernah aku rasakan kesengsaraan. Ujung jari dimasukin ke dalam surga, belum semua badan, belum. Yang hamba yang tadinya bahagia dari mulai kecil, tapi dia lalai kepada Allah, ujung jarinya dimasukin ke dalam neraka. Ditanya, wahai hambaku, pernah engkau merasakan kebahagiaan di dunia? Wallahi tidak pernah ya Rabb, sesungguhnya aku dalam keadaan sengsara. Sekarang saya mau lelang, ada yang mau duit nggak? Tumben. Apa udah lupa duit bagaimana modelnya? Kelamaan PPKM ya. Setiap seminggu perpanjang lagi. Udah aja bilang PPKM sampai mati. Selesai. Kan capek emang tiap hari seminggu bikin kertas lagi, tanda tangan lagi, PPKM sampai mati. Setuju? Gue mau bah. Jadwal Terusin nggak PPKM-nya? Nah, tadi katanya terusin. Sampai mana tadi? Kenapa PPKM lu ngomongin PPKM lagi? Duit mau duit? Gue juga mau. Saya lelang.
Saya pinjam jari bapak, ibu atau adik-adik. Saya bakar 10 menit 10 juta. Ujungnya aja, ujung jari dikit 10 juta. Zaman lagi susah loh. Mau 5 menit dah, 5 menit 10 juta 5 menit. Nggak mau juga, sombong amat lu. Ini urusan api dunia, gimana urusan api akhirat? Bulan Muharram adanya bulan hijrah. Hei para pemuda, bosanlah bermaksiat kepada Allah. Tiap hari maksiat, tiap hari maksiat. Bib, saya nggak pernah maksiat. Iya, jari lo maksiat. Chat-chat perempuan nggak jelas. Ayang, udah mam belum? Ya elah, ribet amat lu. Dia mau makan ke mau kagak urusan dia. Anak muda, woi, anak muda, gagah ngapa gagah suaranya? Anak muda mah zaman sekarang tuh harus kuat dong. Lagi anak muda Cijoho mabok mah udah kagak ada pantas-pantas acan. Ya Allah, mana muka ya pas-pasan. Lo model-model kayak gue kan masih pantas, mukanya ya lumayan impor. Orang Cijoho landem mabok, jalannya miring. Mana hidung pesek, pipi tembem, betis ketales, mana pentek. Ya udah dah, habis dah udah. Orang bule mabok pantas tong. Orang bule kalau minum sedikit buat ngangetin badan. Lu tengah hari bolong, minumannya Black Label, Smirnoff, Martel, tequila. Dulu gue taunya satu loki 220.000. Sekali tenggak anget. Dia begitu mabok juga pipinya ngeping. Lu abu-abu monyet. Anak muda, kalau lu kan mabuknya ciu. Udah mabok resek lagi. La ilaha illallah. Bukan anak-anak Cijoho, bukan. Anak muda sono yang begitu tuh. Saya tanya, lu anak dari mana lu? Cijoho Lando. Coba kebayang kita kalau orang bule makan spaghetti, burger, pizza, ya Allah, yang muntah keluar dia lagi. Nah orang Cijoho beli AO patungan, yang minum se-RT. Jalan bareng, ribut bareng. La ilaha illallah. Jangan mabok ya. Jangan coba-coba ya. Orang bule begitu muntah, makan burger, keluar kenyal-kenyal daging habis makan burger. Nah lu, kenyal-kenyal pegang jengkol. Udah beda, kastanya beda. Orang bule begitu muntah, panjang-panjang, spaghetti, lu bihun. Orang bule begitu muntah lengket-lengket makan keju, pizza yang dia makan kejunya banyak, lu kerupuk. Udah gak ada pantas-pantasnya. Kenapa saya mengatakan hijrah untuk anak-anak muda? Kalau orang tua udah pasti di masjid loba. Betul. Yang paling banyak di masjid orang tua apa anak muda? Karena tahu umurnya expired. Lah tahadutan bini mah bener-bener. Kalau orang tua banyak di masjid, di musola wajar. Emang dia tahu umurnya udah tinggal segitu. Nah masa iya anak orang tua masih tengah malam nongkrong megang gitar gonjreng-gendreng, kan kagak pantas. Coba udah walaupun jalan nyeret-nyeret, anak mudanya pada kemana? Yang sop pertama aki-aki 80 plus. Sop kedua 60 plus min. Plus ketiga nih yang baris ketiganya
demit. Kosong musolahnya. Itu 2 shaf juga 4-4-1. Lu sholat main bola. Ada 4-4-1. Ayo dong makmurin musolahnya. Mau kapan? Mau sampai kapan? Malu kita sama Nabi Muhammad SAW. Beliau ya Allah, yang dipikirin cuman umat nggak pernah mikirin dirinya. Nabi setiap hari sujud sama Allah sampai kakinya bengkak. Anak muda sekarang bengkak kagak bisulan. Betul. Coba suruh sholat duha. Sholat duha 2 rakaat malas banget tuh juga kalau lo udah kepepet. Lagi butuh banget sholat duha. Tobat sama Allah udah waktunya sekarang. Kemarin kan masa pandemi ini satu contoh buat kita. Kemarin corona kayak gini datang kepada kita ini satu ujian Pak buat kita. Kita ini udah kelamaan gak ada syukurnya. 17 Agustus bukan panggung-panggung dakwah, isinya hadroh solawatan, panggung dangdut yang isinya setan semua. Lah saya ngomong apa adanya, emang dari dulu kemerdekaan dimenanginnya pakai dangdutan. Mabok sana, mabok sini, goyang sana, goyang sini, ngumbar aurat. Emang dikata 17 Agustusan tidak ada salah satunya ulama, para santri, para kiai, para habaib turun dengan keringatnya, dengan darahnya, dengan pemikirannya. Ini yang kita lagi nggak habis pikir. Datangnya corona, habis semuanya. Dangdut enggak, ceramah kurang ajar lu. Yang maksiat siapa? Yang kena bala siapa? Kita kebayang, kita tahu Aceh, negeri Aceh ini serambi Mekah. Kenapa beliau yang Aceh inilah yang ditimpa daripada musibah, dosa yang begitu besar dari umat Nabi Muhammad SAW diluluh lantakan. Kenapa? Ini loh negara serambi Mekah. Bukan hanya negara serambi Mekah, gimana negara kalian yang lebih banyak bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan main-main sama Allah. Ini hari kita masih dikasih segar. Ini hari berapa keluarga kita yang telah meninggal dunia. Bukan karena Covid ajalnya datang. Jangan karena Covid orang pada bilang mati karena gara-gara Covid. Bukan. Memang sudah umurnya. Yang bilang mati gara-gara Covid, mereka secara tidak langsung sudah dirasakan menjadi orang yang kafir. Setiap kematian haknya siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang membanyakkan rezeki siapa? Yang mengurangkan rezeki siapa? Allah yang memberikan kita jalan. Kita udah kemana aja yang kita mau. Allah udah ngasih petunjuk, sujud sama Allah. Sujudnya kita kepada Allah, nggak mungkin Allah kasih sia-sia dalam hidup kita. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW di dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhalam fahada, dikasih jalan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi ada 2 arah, kemana arah Nabi yang harus dijalani? Tanya sama Allah. Kita sudah dikasih jalan sama Allah. Mau ke kanan sorga, mau ke kiri neraka, terserah pilih mau yang mana. Allah udah kasih tujuan hidup kita. Kita kebayang jalan ke tempat beginian aja beratnya setengah mati. Jalan ke majlis-majlis ilmu, ya Allah, di sini ada Jalsatul Ahad, betul? Betul? Banyakan mana sama acara malam ini yang hadirnya jamaah? Hoi. Hoi. Banyakan nih malam apa jalsa ahad? PA. Satu majlis yang ada di dalam kampung kita itu pelita buat kita. Satu majlis yang ada di kampung ini cahaya. Ibu bapak ngelihat hari terang benderang, ada lampu tembak begitu besar. Saat majlis berkumandang di dalam satu kampung, redup rumah jamaah, tapi cahaya majlis tersebut sampai tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeberkahin satu desa, bukan lagi satu kampung. Ibu tidur, bapak tidur, adik main gaple, yang lain pada main gitar, berkahnya dapat. Makmurin dong.
Ini bulan Muharram, ustadznya didatengin. Udah datengin ustadz belum? Bakhil lu. Datengin ustadz nggak mau, giliran mati aja dia. Ustadz, orang tua saya mati, tolong yasinin. PA. Gua mah ogah yang begitu-begitu mah. Tolong bacain yasin. Anak sekarang suruh baca yasin. Ikut aja mulut mengap-mengap. Bapak meninggal lu mau setelin audio. Ayo majlisnya diisi. Setiap Senin malam Selasa ada majlis Rasulullah Jalsatul Itsnin. Setiap Rabu malam Kamis di rumah saya di Desa Ancaran Kapling 3 setiap malam Kamis ada pengajian khusus laki-laki. Ba'da asar Rebo khusus perempuan. Kejar ilmunya, cari. Hidayah itu dicari, bukan duduk baik. Diam terus cari hidayah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, ibu, bu, ibu mau masak, ibu ke pasar apa pasar nyamperin ibu? Hebat loh kalau pasar nyamperin ibu. Pak, sudah datang ke makam orang tua? Sudah. Apa tunggu makamnya datang ke sini? Ini 10 Muharram tadi harusnya kalian ziarah. Ini ziarahnya cuma bulan Sya'ban. Mau lebaran, begitu lebaran datang doang, cuman ngasih unjuk kita pakai baju baru loh Pak, PA. Datengin nih. Ustadz didatengin, amplopin 10 juta. Amin. Lu Ustadz didukung mah kagak ada senang-senangnya lu mah. Oi, Ustadz 10 juta kawin lagi. Datengin rumah-rumah ulama, kiai setempat datengin, bawain tuh beras 1 kintal. Amin. Ala lu amin aja kudu disuruh. Giliran ulama dikasihnya yang berat-berat, urusan akhirat serahin ulama. Urusannya jadi insinyur, sarjana hukum, jadi dokter, serahin mahal-mahal nggak apa-apa. Anak dilesin matematik sebulan 600, hayo aja. Giliran ustadz urusan akhirat, anak mati husnul khatimah, bayaran 20.000, nunggak 6 bulan, geblek. Ada di sini ada yang begitu ada. Ada yang begitu ada. Ustadz di sini mah sabar-sabar, makanya ustadz di sini rumahnya pada ngontrak. Nggak ada rumah sendiri. Ada satu punya rumah reot, bocor di mana-mana. Ayo dipikirin, ini masih bulan baik, cari tangan-tangan kebaikan. Bulan Muharram ini bulan yang penuh istimewa. Hari ini Asyura, tanggal 10, besok yang belum puasa tanggal 9, besok puasa tanggal 10 atau tanggal 11, ada yang tanggal 9, tanggal 10, dijalanin. Jangan sampai kagak. 1 hari kita puasa di bulan Muharram di tanggal 10, hari ini tadi nih, ini pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan dikasih panjang umur kita semua. Ketemu lagi Muharram yang akan datang, amin ya Rabbal Alamin. Mau sampai kapan? Insya Allah mudah-mudahan nih pulang dari sini kitanya Allah berikan hidayah. Satu hidayah itu ya Allah Bu Pak, beruntung kita didapetin hidayah. Cari hidayah di tempat yang bagaimana? Ya bertempat begini tempat hidayahnya. Gak ada di pasar tuh, gak ada. Di majlis-majlis ta'lim ada. Makmurin masjid itu ayo ada perubahan. Mau sampai kapan perubahan? Di kampung sendiri aja nggak ada perubahan, cuman rumah aja pada berubah tiap tahun. Makin lebar, makin tinggi, warna berubah. Kapan iman kitanya berubah? Kapan? Bedanya ujian sama adab. Orang yang ujian ada kelasnya, orang yang adab nggak ada kelasnya. Sama. Jangan dikiranya kemarin corona itu semuanya ujian, bukan. Ujian bagi orang yang ibadah, adab bagi orang yang jauh daripada Allah. Berpuluh-puluh tahun Allah buka rezeki kita sebesar-besarnya, syukur kita lupa kepada Allah. Dikasih sehat, gak pernah kita gunain ibadah. Begitu kena corona, begitu datang pandemi, yang sakit ingat sama Allah.
pengen cepat-cepat pulang, pengen cepat-cepat ibadah kepada Allah. Hari Jumat ditutup, liar aing liar. Betul-betul. Jumat dibuka ngablak, sholat Jumat gak ada yang pernah. Giliran ditutup, giliran saya mau sholat masjid ditutup. Lu kemana aja kemarin? Ayo makmurin. Kalau dibilang tanda-tanda akhir zaman, Nabi udah baca 14 abad yang lalu. Di akhir zaman semua umat Nabi terdahulu ada di zaman sekarang. Ada nggak? Sudah ada belum? Kaum Sodom ada nggak? Kaum Sodom kaumnya siapa? Nabi Lut ada nggak? Ada. Kaumnya Ad ada nggak? Ada. Orang-orang yang menyembah berhala sekarang banyak nggak? Banyak. Dikumpulkan di akhir zaman. Nabi udah ngomong 14 abad yang lalu. Sekarang kita udah ngerasain nih, sudah ngerasain. Mau sampai kapan kalau terus-terusan kita jauh dari Allah? Jangan sampai, Bib, saya mah nggak usah ibadah, rezeki saya mah loba-loba aja. Sujud saya nggak pernah, baca Quran saya kagak, majlis kagak. Jangan salah, itu yang disebut istidrat. Bukan karena dirinya yang nggak mau sholat, bahwa Allah yang menyibukkan dia urusan dunia sampai dia jauh daripada Allah, mati tanpa membawa iman di hadapan Allah. Hati-hati loh, Allah dengan caranya. Udah hidup syukur aja kita, Bu, jangan nuntut bapak macam-macam ya Bu ya. Bu, dandan Bu, dandan. Suami itu paling seneng kalau udah ngelihat istri dandan Bu. Ibu dandan enggak? Enggak. Bu, dandan enggak? Kenapa enggak dandan? Enggak ada undangan sih, Bib. Dandan cuman kondangan. Pak, kalau ketemu ibu yang dandannya cuman kondangan, umpetin bedak sama lipstiknya. Taruhin aja tepung terigu, cap segitiga biru. Giliran pakai lipstik aja, kalau udah lipstik habis dikorek-korek depan suami. Yang tuh udah setengah jari yang masuk nih, yang nih. Kalau lipstik udah habis, lari minta duit 3.000, nggak apa-apa, beli Fanta. Merah-merah juga tuh bibir, Pak. Bu, yang paling banyak di neraka perempuan apa laki-laki? Nah itu lo sadar. Pak, kita jadi laki-laki enak ya Pak ya. Paling banyak di sorga ya Pak. Kenapa? Karena bapak kan hidupnya ditindas istri. Betul kan? Gak dikasih duit, diplototin. Betul? Diomelin pagi siang malam, sore siang malam. Wah terus kayak minum obat. Betul? Dikasih duit dikit, ngoceh, tidur dipantatin. Benar gak? Tapi mudah-mudahan bukan bapak-bapak di sini. Tapi bohong. Bu, Nabi SAW mengatakan, saya mau bikin setiap wanita nih, insya Allah saya pengen banget setiap wanita nih hijrah di dalam kehidupannya. Amin. Alah amin aja kudu disuruh. Amin Bu. Pengen hijrah jauh lebih baik gak? Kalau ada masalah besar di rumah tangga, dikecilin. Masalah kecil jangan dibesarin. Kiamat kubro diilangin. Ibu kalau minta apa-apa sayang-sayangin dulu. Bapak pakai bahasa lembut, ayah mau minum apa, kopi apa cucu. Ngomong yang baik. Satu lagi, bapak kalau ngelihat ibu dandan, wah senang, capek hilang Bu. Betul Pak? Betul nggak Pak? Kita laki-laki ya Pak ya. Kita laki-laki begitu pulang sampai di rumah,
ngelihat istri dandan capek kita, ya Allah sangkutin Pak di pagar. Enggak kita bawa-bawa tuh capek ke dalam rumah, enggak. Kenapa? Ya Allah demplon amat bini gua. Dandan Bu pakai lipstick yang menor sampai muter. Pakai eyeshadow biru-biru di sini nih, pakai blush on biru-biru. Kalau enggak merah dia tuh merah sampai kayak ditabok abri. Apa-apa. Dicantik-cantikin. Kenapa? Sampai Nabi SAW mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Bu, jadi pelacur, bukan mangkal ya, bukan. Ibu dandan di depan suami boleh, rambut diriap, kibas-kibas, asal ingat keramas dulu. Keluar kecoa kan nggak lucu. Jangan daster bolong dipakai lagi. Daster bolong habis dah tuh jadiin kayak setan. Udah daster bolong atas, bolong samping, bolong belakang, peniti lagi. La ilaha illallah, pelit amat lo jadi manusia. Jangan ya dandan. Setiap orang yang dandan itu, istri yang dandan itu, setiap perbuatan dengan dia niat buat menyenangkan suami, pahalanya luar biasa. Dosa besarnya diistighfarin oleh 7.000 malaikat, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Enak kan jadi perempuan? Gampang, cuman bikin suami senyum aja. Oi, biasa nggak bikin suami senyum? Nggak pernah. Apa lupa caranya? Pak, kalau kita kan syahwatnya di mata ya Pak. Laki-laki kalau ngelihat perempuan demplon istiqomah. Betul Pak? Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Udah nggak kelihatan baru istighfar. Bener ya? Itu saya yang begitu saya. Bukan bapak-bapak sini mah baik-baik. Suami-suami idaman. Tapi bohong. Kalau perempuan syahwatnya di mana? Telinga. Makanya bapak sering-sering ngomong sayang, I love you. Cie. Istri yang dikasih ngomong I love you nggak bisa tidur tuh Pak tuh. Golak-golek, ada angin apa suami saya? Bu, ibu manggil bapak apa? Jangan panggil bapak manehna. Manggil suami manehna, PA. Panggilan baik, panggilan sayang. Ya, panggilan anak dipakai orang tua, suami istri hukumnya makruh. Ibu seorang istri manggil bapak nggak boleh. Manggil suami bapak, papa, mama nggak boleh. Kecuali di depan anak. Untuk ngedidik anak manggil kita sebagai orang tua, ibu, bapak, papa, mama itu boleh. Tapi urusan suami istri panggilannya nggak boleh. Lihat Nabi SAW. Siti Aisyah dipanggilnya siapa? Humairah. Bapak nyaut, Bib. Ini dia, Bib. Humairah itu kan yang pipinya kemerah-merahan ya. Suami istri saya ini hitam legem. Letak merahnya di mana? Iya minimal kan dipanggil manis Pak. Manis kan begitu kan pantas ya Bu ya. Seneng Bu dipanggil manis. Jangan dipanggil blacky, jangan. Bisa kiamat kubra. Bunga atau enggak bisikin, karena perempuan syahwatnya di telinga, bisikin ayang. Terserah orang bilang kamu hitam, buat aku kamu tuh putih yang tertunda. Bagus gak? Senang gak? Senang. Nah ibu juga bilang begitu sama bapak. Jangan udah muda keren, gagah, terok, wah perut six pack. Begitu udah punya anak 2, buncit, cit. Panggil buncit. Ayang,
perutnya kayak kuburan kucing. Jangan. Panggilan tetap panggilan sayang. Kalau panggilan satu sama lainnya sayang, masa kalah sama anak SD panggilnya ayah bunda? Anak pacaran sekarang kan abi umi. Dia amit geli gua. Baru pacaran abi umi, begitu putus jadi janda. Ya rasa lo. Jijik banget, jijik ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang pacaran pada putus, amin. Pacaran udah kagak ada bagus-bagusnya, udah hijrah, waktunya hijrah kita. Udah. Ya insyaallah mudah-mudahan kita dikumpulin di dunia, sama-sama kita dikumpulin di surga bersama-sama, amin. Insyaallah di malam-malam yang dicatat oleh Allah menjadi amalan kebaikan di hadapan Allah, insyaallah. Mudah-mudahan pahala di hari ini bisa menutupi dosa-dosa kita, amin ya rabbal. Saya mau ngajak sholawat, mau baca yang keras ya. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan corona dari negeri kita diangkat oleh Allah. Jika ini adalah pasukan-pasukan Allah, Covid ini pasukan-pasukan Allah, selesaikan tugas mereka, amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal semuanya, hafal ya. Hafal ya. Saya pengen kurnya semuanya baca ya. Yang vokal jangan pakai mic ya, biar vokalnya dari jamaah semua baca yang keras sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina wasahbihi Allah. Tibil qulubi wa dawaiha wa kedua kita minta kepada Allah. Tahu salawat ashghil? Tahu? Wa ashghilin zalimin. Hafal semuanya, hafal ya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Dan ada orang-orang jika ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Dan kita minta juga kepada Allah semoga guru-guru kita jauh dari kata perbuatan zalim. Dan insya Allah guru-guru kita dijaga dari Allah daripada perbuatan-perbuatan orang-orang zalim. Wabil khusus Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Shihab, insya Allah mudah-mudahan disegerakan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan apabila dengan perbuatan zalim yang telah menimpa Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Shihab, dengan perbuatan zalim yang mereka lakukan kepada guru-guru kita, Allah hancurkan dan Allah cerai-beraikan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma
أجمعين اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد lebih keras واخرج بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا أحمد المصطفى لكل أحوال مقتحم مولاه Angkat tangan semua sama-sama munajat sama Allah. Ya Rabbi bil kurang keras baca lagi ya Rabb waghfir lana ma madha الفاتحة بالقبول وتمام كل سول والمعمول وصلاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا في الدين مع العفو والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقى والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالله منة والامتحان بحق سيدي ولد أثنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها
wa'afu anna ya karim, wa'afu anna rahim, ya farijil ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanaka Allahumma tahiyatuhum fi assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.